Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bumbu Rendang. Jadi kami di sini akan membahas tentang multi level feedback queue. Jadi pertamanya kita akan membahas terkait penjadwalan CPU. Jadi penjadwalan CPU adalah proses pengaturan proses-proses yang ada di dalam sistem operasi agar CPU dapat digunakan secara efisien, adil, dan juga responsif. Jadi di dalam komputer multitasking itu terdapat banyak proses yang ingin menggunakan CPU dalam waktu yang bersamaan, tetapi CPU hanya dapat menangani satu proses dalam satu waktu untuk setiap core-nya. Nah, oleh karena itu, sistem operasi perlu menentukan proses mana yang perlu dijalankan dan berapa lama untuk prosesnya. Lalu proses inilah yang disebut penjadwalan CPU. Secara garis besar, penjadwalan CPU terbagi menjadi dua, yaitu preemptive scheduling dan non-preemptive scheduling. Untuk non-preemptive scheduling ini adalah teknik penjadwalan CPU di mana proses tidak bisa dialihkan sampai proses tersebut selesai. Lalu untuk proses scheduling preemptive yaitu adalah teknik penjadwalan CPU di mana proses dapat diambil alih sebelum proses sebelumnya itu selesai. Jadi contoh dari preemptive scheduling ini adalah multi-level feedback queue yang akan dibahas lebih lanjut di sini. Jadi, tujuan utama dari MFQ atau Multiple Feedback Queue ini adalah untuk memberikan pelayanan yang adil dan efisien bagi berbagai jenis prosesor. Nah, baik proses yang butuh waktu CPU sebentar maupun proses yang butuh waktu lama. Berbeda dari algoritma lain yang cuma punya satu antrian, MFQ ini menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda-beda. Awalnya setiap proses ini baru akan masuk ke antrian prioritas tertinggi. Kalau prosesnya nggak selesai dalam jangka waktu tertentu atau time quantum namanya, maka proses itu dipindahkan ke antrian yang prioritasnya lebih rendah. Nah, kalau ada proses yang udah nunggu terlalu lama, sistem biasanya menaikkan lagi proses tersebut ke antrian yang lebih tinggi. Ini disebut dengan mekanisme feedback. Jadi sistem ini tuh bisa menyesuaikan diri sendiri secara dinamis gitu terhadap perilaku proses tadi. Ya, jadi intinya tuh proses cepat dapat giliran dengan cepat, lalu proses berat tetap dapat giliran gitu. Jadi begitu. Ya oke, kita lanjut ke struktur MFQ. Sebenarnya struktur ini tuh gampang banget. Jadi bayangin aja ada 3 antrian yang di atas tuh priority tertinggi. Nah, jadi proses baru masuk ke antrian paling atas. Jika dia nggak selesai dalam jatah waktunya, dia akan turun ke bawah. Nah, sistem ini bisa naik lagi ke atas secara sendiri jika sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Kalau sudah kalau udah lama nunggu di bawah. Nah, jadi si sistem ini tuh bisa menyesuaikan biar prosesnya cepat dan responsif. Tapi proses berat juga tetap kebagian waktu gitu. Ya itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk penjadwalan MFQ ini, aku akan menjelaskan dulu mekanismenya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, MFQ atau Multiple Feedback Queue itu mempunyai beberapa queue atau antrian, dan di setiap queue ini nanti bakal punya tingkat prioritasnya yang berbeda-beda. Nah, ini tuh untuk mengefisiensikan untuk proses yang dengan jangka lama dan juga untuk memberikan respon untuk proses dengan jangka pendek. Nah, ini misalkan ya, ini untuk beberapa intinya itu aku akan jelaskan. Yang pertama, di MFQ ini nanti kan bakal ada beberapa antrian. Misalkan antrian pertama Q1, otomatis nanti di Q1 juga akan mempunyai prioritasnya sendiri. Misalkan Q1 ini prioritasnya itu tinggi. Nah, kalau misalkan nanti prioritasnya tinggi, maka si itu akan mempunyai time quantum atau waktu untuk memprosesnya itu akan lebih kecil. Misalkan berarti time quantumnya itu
kecil. Selanjutnya misalkan ada Q2. Q2 ini berarti adalah antrian dengan skala prioritas yang menengah. Otomatis time kuantumnya akan sama juga, maksudnya itu bakal setara gitu. Time kuantumnya bakal sedang. Misalkan juga ini untuk ada antrian 3, Q3. Maka skala prioritasnya itu misalkan dia adalah 6 miliar. Maka time kuantumnya akan besar. Nah, nanti kalau misalnya ada prosesnya itu akan masuk dulu ke Q1. Nah, setelah itu nanti bakal ada penghitungan gitu. Nah, kan ada dua ini ya, ada dua opsi untuk penghitungan itu. Yang pertama, kalau misalkan perhitungannya itu misalkan prosesnya itu ternyata waktunya itu lebih banyak daripada time kuantum si Q1 ini, maka nanti akan diturunkan ke antrian selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau kedua, kalau misalkan waktu prosesnya itu ternyata lebih cepat ataupun pas dengan si time kuantum dari Q-nya, maka akan tetap disimpan di Q ini sendiri. Udah sekian dari ini kalau untuk mekanismenya udah segitu dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke ilustrasi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh ilustrasi bagaimana si MFQ ini akan memproses misalkan ada 3 proses dengan 3 antrian dengan prioritas yang berbeda. Pertama-tama ini ada contoh soalnya dulu. Ada Q1, ini tuh antrian pertama dengan skala prioritasnya itu tinggi dan time kuantumnya itu 4 milisekund. Kemudian yang kedua ada antrian kedua, Q2 ada prioritasnya sedang dan time kuantumnya itu 8 milisekund. Kemudian ada juga Q3 atau antrian ketiga dengan skala prioritas yang rendah dan time kuantumnya itu 16 milisekund. Dan di sini MFQ ini akan memproses 3 contoh proses. Yang pertama ada proses 1 dengan waktu prosesnya itu 10 milisekund, P2 dengan waktu prosesnya 4 milisekund, dan P3 dengan waktunya itu 20 milisekund. Sekarang kita bakal coba menghitung dulu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nanti setiap proses ini bakal masuk dulu ke antrian pertama atau Q1. Jadi kita bakal operasikan dulu misalkan ini ya di Q1. Untuk misalkan P1 itu kan 10 ya. Ini misalkan P1 memerlukan 10 milisekund untuk menyelesaikan prosesnya. Sementara di antrian Q1 itu time kuantum yang dimiliki itu cuma 4 milisekund. Otomatis nanti P1 ini akan menggunakan 4 milisekund dari si antrian Q1. Ternyata masih ada sisa, yaitu 10 dikurangi 4 berapa? 6. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan masih ada waktu yang tersisa, maka si P ini bakal turun, bakal dikirimkan ke antrian selanjutnya, yaitu di sini antriannya yaitu Q2. Oke, kita lanjut hitung yang selanjutnya ada P2 dan P3 menggunakan operasi yang sama ya. P2 itu kan ada 4 milisekund dan di Q1 time kuantumnya itu ada 4 milisekund juga. Nah, 4 dikurangi 4 ke 0. Di sini tidak ada waktu yang tersisa. Itu artinya P2 ini bakal tetap stay di Q1. Selanjutnya ada P3. Di P3 ini ada 20 milisekund, ini lumayan lama. Terus kita lakukan juga operasi yang sama, 20 dikurangi si time kuantum dari Q1 nya. Untuk 4 masih ada 16. Nah, ini kan 16 berarti masih ada sisa. Kita turunkan dulu ke Q2. Oke, dari sini yang udah fix selesai itu, yang udah sampai 0 itu kan baru Q1. Dan untuk proses selanjutnya masih akan ada operasi selanjutnya. Jadi anggap aja si P1 P2 ya tadi yang habis. P2
ini udah fix masuk di Q1 ya. Nah, karena ini tuh masih ada sisa, selanjutnya kita bakal menghitung lagi. Ini kan sudah ada di P1 itu sudah masuk ke Q2. Nah, aku tulis di sini aja ya untuk Q2 nya. Karena tadi yang P1 itu udah masuk ke Q2 dan sisa nilainya itu 6. Berarti kita tuh bakal menggunakan ini sisa waktu yang ini dari si P1 ini tadi kan 6 dikurangi time quantum dari Q2 itu sendiri yang dimana adalah 8. Nah, 6 dikurangi 8 kan berarti udah habis ya, habis pokoknya. Berarti sini juga sudah selesai prosesnya, bakal dimasukkan ke Q2. Nah, untuk P1 ini P1 berarti masuk ke Q2. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan di P3 ini sisa waktunya ada 16. Ini salah emang, ini tuh maksudnya tadi di Q2 ini buat perhitungan Q1 tuh. Selanjutnya P3 ini menggunakan sisa waktunya yang sudah dihitung sebelumnya 16 dikurangi sisa waktu time quantum dari Q2 itu kan 8 ya. Nah, ternyata di sini tuh masih ada sisa. Berarti 16 dikurangi 8 itu kan 8. Masih ada sisa, otomatis seperti yang udah sebelumnya bakal diturunkan ke antrian yang lebih di bawahnya. Kita nanti si P3 ini kita bawa ke antrian ketiga, Q3. Oke. Selanjutnya untuk Q3 kita bakal melakukan perhitungan yang sama. Nah, untuk P3 sendiri ini menggunakan sisa waktu yang tadi 8 dikurangi 16. Nah, ini sudah habis. Selanjutnya dari P3 ini berarti sudah bisa dimasukkan ke Q3. Nah, itulah ilustrasi bagaimana si proses-proses ini diproses oleh ketiga antrian ini gitu. Terima kasih, sudah selesai. Oke, kelebihan dari MFQ adalah respon shift terhadap pengguna interaktif, terus adaptif dan fleksibel, kombinasi berbagai strategi, meningkatkan throughput sistem, mengurangi starvation dengan aging. Nah, itu saja, itu adalah kelebihan dari MFQ. Nah, sekarang kurang dari MFQ. Kurang dari MFQ adalah kompleksitas tinggi dalam implementasi, sulit dioptimalkan, kemungkinan terjadi starvation jika tidak dilakukan aging, overhead sistem yang tinggi, dan tidak sepenuhnya adil. Jadi untuk penerapan di dunia nyatanya itu banyak digunakan di sistem operasi, contohnya ada di Windows, Linux, dan macOS. Mereka memakai variasi dari algoritma MFQ untuk menjadwalkan proses di CPU. Terus di dunia nyata ini penting agar aplikasi ringan seperti text editor tetap responsif, terus proses berat seperti rendering video tetap bisa jalan di latar belakang tanpa mengganggu penggunanya. Ya, mungkin segitu aja. Halo. Oke, jadi kesimpulannya multiple feedback queue itu adalah algoritma penjadwalan yang dinamis dan fleksibel yang menggabungkan keunggulan round robin dengan priority scheduling yang menyesuaikan prioritas proses secara otomatis berdasarkan perilaku penggunaan CPU, cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat dan keadilan dalam penggunaan CPU. Sekian dari kelompok Bumbu Rendang, terima kasih. Nah.